sih ini webnya portal.infobip.com. Sama ya Mas ya portalnya? Sama. Sorry. Iya. Nah, dia munculnya tampilannya kayak gini nih. Biasa masukin kredensial, lalu password, lalu login aja. Iya. Nah, ini kredensial yang dari Indosat bisa create usernya seperti biasanya kan ya? Yang pernah udah yang dijelasin sama si Ricky ya? Iya. Nah, itu ya benar. Sama. Oke, kalau ini udah login nanti munculnya homepage ini. Oke. Basically sih tampilannya akan seperti ini. Dulu sekarang dulu tampilannya agak berbeda. Dulu sebelah home tuh ada broadcast, ada report, analyze atau text. Nah, tapi sekarang semua muncul di sini. Ini tools utamanya. Iya, kayak baru beberapa belakangan ini ya. Iya, benar. Kalau aku perhatiin. Ya, benar. Jadi basically itu yang pertama ada communicate ya. Communicate agak simple create broadcast ya untuk broadcast message. Kalau yang flow itu bikin skenario. Jadi contohnya misalnya mau failover ke service lain, ini bikinnya di flow. Kalau broadcast basically sih cuma broadcast doang, satu message doang. Oke. Kemudian yang ini ada analyze. Kalau analyze ini kita melihat dashboard performance-nya, kekirim delivered atau tidak, rejected atau tidak. Nanti saya bukain, cuma saya jelasin ininya dulu ya. Boleh. Jelasin luarnya dulu ya. Create report ini simple, ini kalau mau extract report. Mas Hendri pasti udah pernah kan kalau mau bikin report. Iya. Ya. Nah, kalau kemudian ketiga ini target. Nah, kalau di target ini target sebenarnya simple, ini kayak bikin database. Database dari sisi end user. Nah, kalau yang apps ini untuk beli number atau mau ngatur channel. Itu semua quick action ini bisa dilakukan oleh user begitu login di portalnya, Mas? Ya, biasanya sih untuk communicate itu bisa, tapi kadang juga kalau ada dari si kita bisa mau diaktifin dulu. Dia bisa send traffic atau tidak. Ada juga yang dia cuma bisa create report. Oh, gitu. Nah, biasa kayak admin atau user. Iya. Ya, oke. Kayaknya sih biasa sih aku kalau communicate kan langsung broadcast, aku kasih lihat communicate dulu deh ya. Iya, boleh. Ini create broadcast. Nah, ini sih sebenarnya tampilnya quite simple sih. Jadi ini tujuannya, nomornya pakai 62 ya. Nah, kemudian from-nya sender yang udah terdaftar. Iya. Nah, ini habis itu ini kontennya. Kemudian ini ada shorten URL juga, kalau udah mau pilih ini dicentang. Advance-nya ada validity period, biasa kan 48 jam kalau nggak diatur. Kalau mau bikin cuma 2 jam, gitu. Scheduling option, mau dikirimnya kapan. Start, select time-nya, time zone, every time window, end time, sama days, kapan. Sebenarnya kalau broadcast itu quite simple, tinggal masukin aja. Kita bisa ada pilihan add from people, kalau people kan bagian yang satu lagi yang saya bilang itu database. Iya. Nah, sebenarnya ini quite straightforward sih sebenarnya kalau yang untuk menggunakan template broadcast ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mas, yang add from people itu database. Ya. Nah, itu upload-nya lihat apa ya? Nah, upload-nya kan nanti dia ada pilihan. Pertama kan kita pilihnya sih di upload-nya di target dulu. Nah, saya bukain target ya. Iya. Nah, ini kalau people nih. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa masukin yang kalau di add person, kita masukin satu-satu sebenarnya. Nah, ini first name mau masukin, ada data saya, middle name, last name, gender, city, kota, alamat biasa. Kemudian custom attribute ini kalau mau ini tambahin. Oke. Gitu. Nah, ini kalau Sorry? Lanjut Mas, lanjut. Lanjut ya, oke ya. Kalau contact information ini nomor HP-nya. Pakai 62. Ini sorry. Kalau saya belum masukin, nanti kalau udah masukin dia add. Saya lanjut ke teks ya. Halo? Iya, oke Mas. Oke. Sebenarnya kalau dia ada satu bagian ini namanya teks. Kalau teks tuh sebenarnya contohnya ada database nih.
Database ya, database contoh database perbankan, kita mau belas untuk ulang tahun. Nah, Ya, kita nasabah kalau gitu kan berarti. nasabah, bener. Nah, data nasabah kan banyak banget tuh. Ada yang misalnya khusus untuk bulan Januari, bulan Februari dia ulang tahunnya. Nah, manage text ini untuk satu database yang kita upload. Nanti teks ini tuh kita specialize. Misalnya ini teks untuk data ulang tahun Januari. Gitu. Oh iya, kalau misalkan datanya recordnya banyak gitu, dia ada model import. Ada. Data files gitu atau? Ada model import nih. Saya balik ada, ke teks ini. Nah, kalau yang tadi kan ya benar, itu add 11. Add 11 kan. Benar. Itu cuma pilihannya yang di sebelah add person, yang import people. Kalau bisa dia tuh ada formatnya tuh. CSV, text, XLX, zip up to 25 mega. Oke. Nah, dia juga baca filtering atasnya, Mas. Jadi kalau misalnya upload data, misalnya Excelnya nanti dimasukin aja, nanti dia juga akan baca name, date of birth. Nih, kalau mau saya coba bantu create satu data Excel ya. Boleh Mas lihat contoh satu data Excel. Pelanggan ini mungkin nggak tahu nih contoh Excelnya gimana. Iya, saya coba bantu create. Nama, tanggal lahir, nomor handphone. Nomor handphone, alamat, kelamin, jenis kelamin, namanya Rifki, jenis, ini Rofi buat di Palembang ya, Rofi ya? Iya. Buat pelanggan di Palembang ya? Wah, jauh juga ya, Mas. Sakit Muhammad Husin, Pak. Suara Pak Arif ya? Iya, benar. Mas siapa Pak Arif? Pom. Kalau bisa nomor handphonenya pakai 62, Mas ya. 62 ya? Iya, yang penting harus pakai 62. Iya, kita kebacanya soalnya based on itu. Pakai plus nggak, Mas? Atau langsung 62? 62 aja. Oh iya. Alamat Jakarta, Bandung. Laki, perempuan, laki. Mas Henry. Iya, Pak. Pelanggan udah ada yang pakai web ini sebelumnya? Portal ini? Belum pernah. Yang lain biasanya host to host sih. Kalau ini berarti pelanggannya Mas Rofi pertama nih berarti nih ya? Iya. Portal kita cukup user friendly kok. Kalau saya kan backgroundnya bukan dari ini, tapi saya lihat agak cepat mengerti kok. Lumayan. Halo, Mas, datanya saya udah create. Saya coba import ya. Oke. Mas, sorry ya. Datanya bisa Mas, di-show nggak? Bisa ditunjukin ya datanya? Oh, yang tadi saya create. Nggak kelihatan ininya formatnya di Excel. Oh, tadi nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak, Mas? Oh, coba. Bentar ya. Saya ganti share-nya dulu. Di masih yang portal ini. Ya. Bentar ya. Share screen-nya masih portal. Yang ini Mas kelihatan nggak? Sorry, masih. Oke. Halo? Oh iya, oke. Kelihatan ya? Ini quite simple sih. Berarti maksudnya nggak perlu ada format field khusus ya di Excel? Nggak ada. Nanti dia baca sendiri, Mas.
Oke. Jadi yang row 1 tuh nanti dia bisa baca nama, tanggal lahir, nomor handphone, alamat, jenis kelamin. Dia bisa baca field itu. Oh, berarti header-nya benar-benar tergantung kita ya, mau Bener. masukin apa aja. Ya, bener. Iya, iya. Oke, saya lanjut ke yang Kalau portal. filenya, Mas, filenya namanya apa? Nggak ada ini. Oh, nggak ada khusus kok. Namanya namain Nggak aja. ada. Oh, siap. Yang penting Excel aja itu ya. Kita bisa Excel, bisa CSV. CSV sebenarnya mirip Excel, cuma dengan yang file yang lebih kecil ya, size-nya. Oh iya. Siap, Mas. Oke, saya ganti ke portal lagi ya. Lanjut. Oke, portal. Oh, ini dia. Nah, kalau lihat di bagian import people ini, itu file yang bisa di-upload tuh. CSV, TXT, XLX, sama zip. Saya coba impor ya. Oke. Oke, impor. Kepake. Nah, TXT juga bisa ya, Mas? TXT bisa. Nah, dia bisa baca, Mas, di file kolom ini. Nah, dia bacanya kan 5 kolom. Iya. Nama, tanggal lahir, nomor handphone, alamat, jenis kelamin. Nah, ini juga desain, tapi dia desainnya dia kayak based on yang dia udah baca aja. Kayak ini misalnya first name. Tanggal lain kayak add new field, kita bisa tambah. Contohnya date of, kita bisa tulis ini date of birth. Select time-nya ini date. Nah, tanggal. Nomor handphone, number. Add country prefix misalnya Indonesia 62. Nah, alamat ini bisa ganti address, jenis kelamin, gender. Nah, kalau sudah kok nggak ada analyze-nya? Oh. Nah, ini harus di select date format dulu. Misalnya MMDDY. Dia ngikutin nanti, tinggal di analyze. Kalau sudah semua ini sun field mapping, alamat ini address, ini gender, di analyze. Kok invalid? Nah, di sini kita bisa lihat, Mas, kalau dia ada invalid atau tidak valid. Nah, nanti kita coba dulu lihat kenapa dia invalid. Coba saya buka datanya. Oh. Ini coba saya share ya, Mas ya, yang invalidnya kenapa ya? Invalid. Oh, ini deh. Kelihatan, Mas? Iya. Nah, basically sih yang ini date-nya ada invalid, ada kesalahan. Nah, kalau gender nih kayaknya dia karena saya pakai bahasa Indonesia dia nggak bisa baca. Nah, harus pakai bahasa Inggris, male atau female. Tapi sebenarnya kalau nggak di mapping dengan apa penamaan di portal tadi untuk gender atau date of birth-nya itu nggak masalah. Tetap bisa kan, Mas? Tetap bisa. Jadi kita jatuhnya itu custom field. Oke. Nanti itu akan dilihat di broadcast-nya aja. Oke, saya lanjut ke portal. Ini saya cancel dulu. Input tipe lagi. Upload. Oke. Mas Refki. Iya. Mas, kalau diimport itu langsung masuk otomatis ke kontak ya yang ada di ini ya? Benar, Mas. Jadi dia nanti kalau sudah import, kita pertama kan analyze dulu. Lihat datanya valid apa tidak. Kalau datanya sudah valid, nanti udah selesai. Berarti dia nanti akan masuk ke database di sini. Siap. Oke. Ini kayaknya harus di-close. Ini di-close. Ini custom. Ini kayaknya biarin aja. Alamat.
text ini amin text. Oke, select that format. DY analyze. Masih invalid. Oh, ini juga bisa di resolve automatically, Mas. Jadi kalau misalnya ada duplicate, dia bisa resolve automatically juga. Coba. Dan ini semua kontrolnya di user kan ya? User, nggak ada sama sekali. Nah ini udah import, ini udah masuk, udah ada di database, udah masuk. Iya. Oke, kita balik ke broadcast ya, communicate. Tinggal create broadcast, pilihnya. Nah, ini bisa pilih mau import data. Oh, upload file juga. Oh, bentar. Oh, kita juga bisa langsung upload dari Excel ini. Jadi untuk misalkan sifatnya yang broadcast cuman one time, itu langsung upload datanya. Langsung di-upload aja. Nah, ini dia bisa langsung baca juga nih. Ini name, nama, ref key. Ini bukan number ya, ini udah dibaca number. Oke. Ntar kok nggak bisa ke bawah ya. Upload. Nah, dia udah baca nih. Oke. Nah, ini formnya tinggal pilih senternya aja. Iya. Oke. Ini ya, ini kontennya. Kalau kontennya dia bisa baca bentuk name. Bentar. Ini. Sorry. Ini kelihatan. Close. Nah, ini untuk personalize-nya. Misalnya, ini mau baca nama. Hai nama. Nanti munculnya ref key. Oke. Masukin parameternya di situ ya? Benar, masukin parameter. Misalnya hai nama ini dengan tanggal lahir. Ini kita bisa mention. Iya. Ya, kami dari PT A ingin mengucapkan selamat bergabung. Nah, begitu aja sih. Quite simple kalau untuk broadcast ya. Tambahin parameter juga misalnya mau alamatnya gitu. Ini sebenarnya yang penting ini parameternya. Jadi baca fieldnya dari sini. Oh, ini jadi yang beda-beda nomor sama beda-beda isi itu ya? Benar, Mas. Jadi dia baca per fieldnya. Kan tadi ada 3 field yang dimasukin. Nah, nanti dia akan personalize per field itu. Dengan misalnya, hai, nama, ref key, dengan tanggal lahir yang tadi sesuai dengan di Excel. Begitu. Berarti yang penting ini ya database Excel-nya yang kalau misalnya harus. Data Excel-nya yang penting. Jadi emang kontrolnya pure di sisi end user sih. Kalau datanya dia oke, nanti berarti dia juga datanya oke, dia kan nggak ada masalah sama sekali kalau dia sudah upload di sini. Quite straightforward sebenarnya kalau untuk broadcast ya. Nah, misalnya ini ada draftnya nih. Draft broadcast-nya adalah greetings pertama kali. Nah, tinggal kalau sudah broadcast tinggal di analyze. Nanti dia akan cek dari sisi itunya. Kok nggak bisa? Oh, ini missing sender. Sendernya misalnya ref key, di analyze. Udah, nanti dia akan muncul di sininya, Mas. Tampilannya juga akan muncul. Kurang lebih tahu kan, Mas ya? Kurang lebih oke ya? Iya. Nah, kalau udah oke tinggal launch. Ya, Mas. Ini kayak previewnya ya? Benar, previewnya. Launch itu berarti langsung broadcast? Benar, launch itu udah broadcast. Oke. Kalau kita back ke tadi, emang ada pilihan sender. Kalau sendernya sesuai dengan yang sender yang sudah kedaftar ya. Yang udah terdaftar ya. Iya. Ini quite straightforward sih. Kalau untuk broadcast simple kok. Tinggal ngikutin step by step-nya aja. Iya. Nah, di sini juga ada kalau misalnya misalnya kita bisa lihat juga kalau lebih dari 2 message dia akan kelihatan juga. Tambahin terus sampai nanti akan ada 2 message gitu. Oke.
Mas Rofi. Oke, Mas. Pak Iya. mungkin kalau ada pertanyaan. Enggak sih, udah. Udah Jadi cukup sesuai sih, dengan ini sih yang penting. Quite simple kan ya. Sesuai dengan Excel-nya aja Mas Rofi. Jadi ada daftar mahasiswa, terus Bener. nilai gitu kan, nilainya. Excel udah tinggal di itu. Tinggal diupload aja yang penting. Parameternya nama sama nilai udah gitu kan. Iya. Tinggal diimport datanya aja. Simpel sih harusnya ya. kalau di user nggak ada isu sih harusnya. Iya, yang penting datanya sih itu yang penting. Nggak perlu API-an lah. Iya. Kalau untuk blast SMS mah quite simple sih. Siap. Mas, kalau untuk reportnya gimana tadi, Mas? Oh, report ya? Iya. Oh iya. Report. Coba saya back ke home ya. Reportnya. Ya. Nah, ini report sama dashboard. Kalau dashboard ini tampilannya agak sedikit graphical. Ini saya belum ada pengiriman. Nanti kalau misalnya ada pengiriman dia naik ke atas, turun, begitu biasa. Lalu kemudian ini ada messages-nya ada berapa, delivery rate-nya, lalu cost yang udah dipakai untuk blast SMS. Simple. Kalau breakdown status ini ada yang kekirim, rejected, pending, expire, undeliverable. Yang di atas ini ada waktunya. Last 15 menit, 6 jam, sehari, 7 hari ke belakang, 30 hari sebulan ke belakang, minggu ini, minggu kemarin, bulan ini, bulan terakhir, lalu ada yang custom. Maksimal 3 bulan ke belakang ya Mas ya? Ya Mas, benar. 3 bulan kita juga lihat tanggalnya ya, misalnya sekarang 16 Maret nih, berarti masih bisa dari 16 Desember harusnya. Iya, yang masih bisa 16 Desember ya berarti. Ya, benar. Lalu ke report. Nah, kalau report ini create report quite simple sih. Kalau mau download report, create report ya. Nih, kita coba create report. Nah, di sini ada 4 tipe, detail, communication, performance sama finansial. Kalau detail itu lengkap. Jadi semuanya ada. Detail. Nah, ada yang kalau di bawahnya juga ada ini yang periode waktunya. Ini yang di bawah ini yang custom. Kalau bedanya one time sama recurring, biasa recurring itu yang akan di-generate dalam periode waktu tertentu dan dikirimnya ke email. Misalnya mau dibikin setiap minggu, bikinnya recurring report. Coba saya klikin ya. Nah, bisa report range-nya kapan, kemudian frekuensinya mau weekly atau monthly, lalu waktunya dikirimnya. Back ke one time report. Mas, kalau ini report time window-nya harus disesuaikan time zone Indonesia atau gimana? Karena kita udah create credential-nya, Mas. Pas create credential kita pilih time zone. Time zone-nya harusnya dipilih itu yang Indonesia sih. Jadi yang akan ngikutin Indonesia juga. Oh, artinya kalau udah dipilih di kredensialnya time zone Indonesia Jakarta, di time window-nya di report nggak perlu disesuaikan kan ya? Nggak perlu. Jadi ini udah pure Jakarta. Udah 00.00-nya Jakarta kan? Bener. Oh, oke. Oke. Ini biasa ini custom-nya, pilihnya. Kemudian mau filter lagi statusnya. Ada additional filter dari account yang mana, from, dari sender yang mana, ke yang kemana, template yang mana, komunikasi yang mana, ataupun user yang mana. Kemudian formatnya bisa dipilih, mau yang Excel ataupun CSV. Ini kalau mau dikirim ke email. Oke, Mas? Quite simple kan? Ya. Kalau ini yang detail ya, ini semuanya ada. Kalau yang communication, ini pilih yang komunikasinya apa. Simple sih. Kalau yang ini hampir sama yang sama sebelumnya. Nggak terlalu beda jauh. Yang paling sering akan dipakai itu di performance sama finansial. Yeah. Kalau performance yang biasa delivery rate by country, traffic, ini ada pilihannya si matrixnya. By network juga ada, by account juga ada. Oke. Kemudian finansial. Nah, ini expenses penggunaan per negara, per account, ataupun per network. Nanti dia akan di segmentasinya. Tinggal di-create aja nanti. Kalau udah create, dia akan muncul di report. Yeah. Nanti tinggal di-download. Ini juga ada format
kalau mau ganti waktunya juga kapan juga ada. Ya. Oke, quite simple sih Mas sebenarnya. Oke. Gitu kira-kira Mas Rofi. Apa? Enggak, Mas Rofi. Oh, sorry. Mas Rofi. Ya Om. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Mungkin saldo ya Om. Yang soal saldo, harga SMS-nya tertera nggak nanti itu di aplikasinya? Kalau saldo sih setahu saya tertera juga kan ya, Mas Refi? Saldo apanya? Balance. Maksudnya saya balance ya? Balance ada balance, kok. Ya. Ada kan balance-nya di home. Iya, maksudnya di sisi user kelihatan juga kan ya? Di sini nanti. Oh iya. Nanti harusnya dari sisi Indosat akan membagi-bagi kan? Iya. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Yang Indosat yang akan ini sharing divide ya. Top balance-nya. Om, boleh aku share nggak di sini Om yang soal Mincom itu Om, Mincom? Mincom bisa nanti kita set Mas Rofi. Oh, nanti aja ya, di luar ini aja ya di. Itu bisa kok nanti kita masukin di portalnya. Aku kira sih gini ini misalnya dia pakai 1000 tuh SMS, nanti muncul tuh di atasnya 1000 dikali berapa kan SMS, misalnya satu SMS 500 lah contoh, dia pakai 1000. Jadi munculnya berapa? Itu kan nanti di report tadi kan ada yang report finansial, itu nanti bisa tarik report untuk di sini ada Mas, kalau ada penggunanya di cost. Atau dari dashboard juga ada tuh. Dari dashboard juga ada nih. Ini akan muncul di cost-nya. Cuma ini mungkin bukan lengkap, misalnya dia udah pakai 1000 SMS kali harganya, dia akan muncul langsung 1000 kali 500 misalnya. Berarti 500.000 dia akan muncul 500.000 di sini. In total pemakaiannya. Ya, benar. Total pemakaiannya kan. Sampai hari ini gitu kan. Iya betul. Enaknya sih itu aja sih enaknya ke pelanggan. Ya, kelihatan kok itu Mas. Betul. Kelihatan betul. Siap. Kalau mau lebih detail di report Mas. Di report finansial juga nanti bisa ditarik reportnya. Di create dulu. Di bagian sini nih finansial. Ini nanti pilih aja matriksnya expenses by network gitu. Siap. Ya, harusnya sih ini sangat user friendly sih sebenarnya. Ya, menurut saya sih ini cukup user friendly karena saya kan juga baru join dari Juli, itu juga different industry. Saya pertama kali saya cukup cepat mengerti sih. Mungkin yang akan banyak pertanyaan itu pas data. Itu paling. Karena kan data juga mungkin kita juga nggak tahu ya, maksudnya tipe datanya yang dimiliki sama user kayak apa. Ya. Kompleks apa data mereka gitu. Masing-masing user kan punya CRM sendiri tuh. Nah, dia generate datanya kayak gimana, kita juga mesti lihat dulu. Siap. Oh iya Mas, sorry. Ya. Kalau misalkan tadi kita udah import data. Ya. Kemudian kita ada update database-nya. Itu harus diupdate, Mas. Harus diupdate. Update-nya gimana? Maksudnya kita upload apa? Upload lagi, Mas. Langsung nimpa file yang import data yang lama atau gimana prosesnya? Oh, jadi kan sebenarnya kalau di broadcast ya. Kalau misalnya di broadcast kan kita harus upload datanya lagi, Mas. Misalnya create broadcast, kita kan harus import data lagi. Jadi sebenarnya ini jatuhnya ini per campaign. Kalau misalkan tadi yang add kontak tadi? Ini add from people. Nah, saya belum tambahin sih. Ini create tag bentar. Kalau kontak data lagi tuh sebenarnya lebih ke arah flow sih. Jadi kalau flow kan emang yang agak spesifik ya sebenarnya kalau mau flow itu ya. Nah, kalau misalnya tujuannya hanya broadcast cuma satu campaign sih disaranin di sini aja. Nah, dia kan tiap kali mau broadcast kan harus upload data. Oh, jadi setiap broadcast pasti bisa menggunakan database yang paling baru ya. Iya, jadi yang penting sisinya sebenarnya datanya sih. Iya. Yang penting user maintain database mereka ya. Benar. Oh iya Mas, gimana tadi untuk ngetik apa?
apa ya tadi ya? Field name atau itu apa Oh iya, tadi bentar, namanya ya? Apa ya? Sebentar Mas, saya dari awal lagi ya, import data tadi ya. Ya. Import siap. upload file. Ini kan cari filenya nih, file upload. Nah di sini udah baca nih. Yang penting adalah kolomnya nih. Betul. Nama, tanggal lahir, nomor handphone, alamat, upload. Kalau udah upload, nah ini biarin aja ini apa sih? Ini close. Nah, ini sendernya pilih Refki. Simple ini hi. Yang tanpa parameter yang ini. Oke, itu ya. Oke, ikutin siap. variabelnya Ya. aja. Nama. Ya, siap. Thank you. Iya. Aku kira harus ketik enggak ya? Ternyata pencet gitu. Tinggal pencet ini aja, nanti dia akan pilih field-nya, variabelnya. Ya, oke. Gitu sih Mas. Ada lagi? Siap. Itu aja ya kayaknya ya. Mas Henry mungkin